Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 234011156 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS saya. Berikut materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hadis dan ulumul hadis, dan dua adalah sejarah hadis sebelum dibukukan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dan yang ketiga adalah sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya. Dan yang keempat adalah pembagian hadis dari segi kuantitasnya, mutawatir dan ahad. Dan yang kelima adalah hadis sahih dan hasan serta perbedaannya. Dan yang keenam adalah hadis dhaif. Dan langsung saja menuju pembahasan. Yang pertama ialah hadis dan ulumul hadis. Hadis merupakan sumber utama kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran, yang memuat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami, mengklasifikasi, dan menafsirkan hadis diperlukan suatu kedisiplinan ilmu yang dikenal sebagai ulumul hadis. Dan kedua tersebut kemudian didefinisikan sebagai bentuk ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah definisi hadis. Dan ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Dan berikut merupakan cabang-cabang ilmu hadis, yaitu yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis, mempelajari para perawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi sesudahnya secara mendalam, termasuk sejarah kehidupan, akhlak, madhab, dan lain-lain. Yang kedua adalah ilmu al-jar wal ta'dil, mempelajari tentang perawi hadis dari segi sifat baik dan buruknya serta kekuatan hafalannya. Dan yang ketiga adalah ilmu ilal al-hadis, membahas sebab-sebab tersembunyinya cacat-cacat dalam hadis yang mungkin tidak terlihat secara jelas, dan lain-lain. Dan sekarang masuk pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah hadis sebelum dibukukan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sejarah hadis sebelum dibukukan menggambarkan perjalanan dan penyebaran hadis-hadis Rasulullah SAW dari masa Nabi, era sahabat, hingga masa tabi'in. Pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan langsung oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Para sahabat memperhatikan dan menghafalkan hadis-hadis tersebut dengan teliti, menjadi sumber utama penyebaran ajaran Islam setelah wafatnya Nabi. Ketika memasuki era sahabat, hadis mulai ditulis dan dikumpulkan untuk mencegah potensi disinformasi atau penyimpangan. Sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali turut berperan dalam mencatat, menjaga keaslian hadis-hadis Rasulullah. Mereka juga menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, sehingga memperkuat otoritas hadis di mata umat Islam. Masuk ke masa tabi'in, hadis terus disebarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Berbagai perawi hadis terkenal seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim mulai mengumpulkan, memverifikasi, dan mengklasifikasi hadis-hadis berdasarkan tingkat keautentikan dan keandalan perawinya. Perjalanan panjang hadis sebelum dibukukan menjadi fondasi yang kuat dalam pemahaman dan praktik Islam yang autentikasi dan terpercaya hingga saat ini. Dengan demikian,
Sejarah hadis sebelum dibukukan menunjukkan pentingnya peran para sahabat dan tabi'in dalam menjaga, mengumpulkan, dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Keuletan dan dedikasi mereka dalam merawat warisan ilmu agama Islam telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan kesucian dan kebenaran ajaran Islam yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang sejarah hadis ini menjadi landasan kuat bagi penyebaran dan pemahaman ajaran Islam yang autentik terpercaya hingga masa kini. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini berbarengan dengan turunnya wahyu sekaligus awal terbentuknya tatanan masyarakat Islam. Hal ini menuntut para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam harus serius dan penuh kehati-hatian dalam mengamalkan ajaran Islam. Nabi menyampaikan hadis melalui perkataan, perbuatan, dan keputusannya. Maka apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan tuntunan bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga mengarahkan para sahabatnya untuk menghafal, menyebarkan, dan menyebarluaskan hadis. Pada masa ini, Nabi tidak hanya memberikan perintah, tetapi beliau juga memberikan banyak motivasi melalui doa-doanya. Hadis pada masa sahabat Rasulullah SAW. Sebagai upaya menjaga keaslian hadis, para sahabat Nabi banyak menjaga dan menghafal hadis tersebut daripada menuliskannya. Hal ini dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan perintah dalam menulis hadis, bahkan Rasulullah melarang untuk menulis hadis pada masa awal Islam. Yang ketiga adalah hadis pada masa tabi'in. Sejarah dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian diimplikasi juga pada peningkatannya penyebaran hadis. Oleh karena itulah masa ini dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Yang masuk sebab yang kedua adalah metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis, yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, secara mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Sejarah perkembangan pembukuan hadis. Pada masa awal ini, Nabi Muhammad SAW setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait penulisan hadis. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Yang selanjutnya adalah metode pembukuan hadis, yaitu metode masanid. Yang kedua adalah al-ma'ajim, yang ketiga al-jawami, yang ketiga adalah pembahasan fikih, yang keempat adalah kitab sahih, dan selanjutnya adalah karya matematik. Berikutnya yaitu pembagian hadis dari segi kuantitasnya.
mutawatir dan ahad. Hadis yang pertama adalah hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dan dari at-tawatur, yaitu artinya berurutan. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Menurut Ajak, tidak mungkin perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka berdasarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan seperti pendengaran dan semacamnya. Memasuki subbab B, yaitu syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi harus didasarkan pada tanggapan atau kemampuan panca indera. Yang kedua yaitu diceritakan oleh banyak pendongeng. Dan yang ketiga adalah jumlah pendongeng sedemikian rupa sehingga menurut adat mereka tidak bisa berbohong. Keempat adalah jumlah perawinya seimbang dari tabqaat atau kelas atau tingkat pertama hingga tabqaat berikutnya. Sebab C yaitu pembagian hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam, yaitu mutawatir lafzi, yang kedua adalah mutawatir maknawi, dan yang ketiga adalah mutawatir amali. Memasuki pembahasan hadis ahad, yaitu pengertian hadis ahad adalah hadis ahad merupakan kebalikan dari hadis mutawatir. Secara bahasa, ahad merupakan bentuk jumlah dari ahada yang berarti satu. Jadi hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Sementara itu ahad menurut istilah adalah sebuah hadis yang tidak dipenuhi syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad antara lain ada 3, yaitu hadis masyhur, dan yang kedua adalah hadis aziz, dan yang terakhir adalah hadis gharib. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu hadis sahih dan hasan serta perbedaannya. Hadis sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya dan hafalannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak bersyad. Hadis sahih menjadi sandaran untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Hadis sahih dikelompokkan menjadi hadis sahih lidzatihi atau hadis sahih itu sendiri, dan hadis sahih li ghairihi atau hadis yang disahihkan dibantu oleh adanya keterangan lain. Sanad bersambung dalam hadis sahih merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk mengaturkan keaslian dan kesahihan hadis. Sanad bersambung artinya tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari riwayat yang sebelumnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. Selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, tetapi masih memiliki kualitas yang lebih baik daripada hadis dhaif. Hadis hasan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis hasan lidzatihi yang merupakan hadis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, dan hadis hasan li ghairihi yang merupakan hadis yang
kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain. Perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih. Hadis sahih bersambung sanadnya, periwayatnya bersifat adil, periwayat kuat, daya hafalnya tidak ada cacat dan tidak pula ada kejanggalan. Sedangkan hadis hasan, sanad bersambung, periwayatan yang adil, periwayat yang kurang dhobit, terhindar dari syadz dan terhindar dari ilat. Dan yang terakhir yaitu tentang hadis dhaif. A. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yaitu yang berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pengertian definisi yang paling baik untuk hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau yang dapat diterima. Berikut syarat-syarat hadis makbul, ada 6. Yang pertama yaitu adalah rawinya adil, yang kedua adalah rawinya dhobit meskipun tidak sempurna, dan yang ketiga adalah sanadnya bersambung, dan keempat adalah padanya tidak terdapat suatu rancuan, dan kelima adalah padanya tidak terdapat ilat yang merusak. Yang keenam, pada saat dibutuhkan hadis yang bersangkutan menguntungkan atau tidak mencelakakan. Untuk subbab yang kedua adalah macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad, yaitu yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus dari awal sanad. Dan yang kedua adalah hadis mursal, hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Dan yang ketiga adalah hadis mu'dal, atau hadis yang terputus sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan. Dan yang keempat adalah hadis munqati, adalah hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya. Dan yang kelima adalah hadis mudalas atau tadlis, hadis yang aib perawinya disembunyikan. Keenam adalah hadis mursal kafi, meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat hadis tersebut tidak pernah ia dengar darinya. Dan yang ketujuh adalah hadis mu'an'an dan hadis muna'an, hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata fulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan karena keterbatasan pengetahuan dan masih butuh banyak belajar. Dan apabila masih banyak kesalahan dari cara penyampaian maupun pemaparan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.